Ayo para murid, para jamaah, guru berbagi cerita, berbagi pengalaman dalam perjalanan dari muda sampai tuanya, agar banyak dimengerti, agar menjadikan cerita. Banyak para murid dan santri tidak tahu apa yang dialami, apa yang dilakukan guru bertahun-tahun. Cerita ini berhubungan dengan perjalanan guru di waktu masih muda. Dalam perjalanan guru masih muda, dari perjalanan yang begitu banyak, ketemulah sosok guru yang membimbing, aku gurumu. Sosok guru, beliau waktu asal mula, aku sebagai murid tidak mengerti pada hakikatnya siapa beliau itu. Karena kadang di dunia itu ada bentuk nyata, kadang dia pun juga wujud. Lama-lama dengan sendirinya, guru paham beliau adalah sosok makhluk manusia yang terpilih. Sehingga dengan begitu, dengan perlahan, sehingga guru mengenal lebih dekat. Dan sang guru pun sudah ditetapkan katanya, diperintah dari langit untuk membesarkan aku gurumu di alam dunia. Nah, dari cerita itu sering ditanyakan guru kepada beliau banyak hal. Dari cerita itu intinya begini, waktu masih muda guru berharap seperti sosok-sosok yang dalam cerita, jadi panutan umat seperti orang yang sakti dan macam-macam. Akhirnya dari inti cerita itu, sang sosok panutan itu beliau bilang begini, hei si muridku, untuk menggapai derajat lil muttaqin tidaklah semudah apa yang digambarkan oleh manusia dan tidak apa yang dalam benak manusia. Dari maksudnya itu adalah untuk mencapai derajat lil muttaqin atau derajat kewalian, banyak hal yang dilalui, tapi coba ini diamalkan. Nah, begitu caranya, ceritanya. Nanti dari cerita ini banyak hal manfaat dari ilmu ini. Akhirnya diberilah suatu kalimat oleh beliau. Apa mbah itu? Apa guru kalimat itu? Coba dengarkan, nanti hafalkan meskipun belum mengerti tujuannya. Tapi hafalkan, lakukan apa yang nanti kami ajarkan. Akhirnya dari beliau mengucapkan kalimat, in kuntum tuhibbunallah ta'timuna tukhlifullah yuhibbukumullah. Pada waktu itu pun juga kesulitan, guru begitu belum pandai dengan bahasa-bahasa yang tepat. Namanya murid bertanya, mbah artinya apa? Waktu dulu beliau mengajarkan dengan bahasa Jawa. Beliau menjawab begini, ngene lho nak, ngene lho nger. Ya Allah, kula niki tresno dumateng panjenengan. Suwali iki panjenengan tresnani kula kados kula tresnani panjenengan. Nah, dari makna cerita itu akhirnya banyak hal yang dialami guru. Karena cintanya guru kepada zat yang maha kasih, tidak boleh mengikat dengan harta dan benda. Dan tatkala disakiti orang, itu pun tidak dibolehkan untuk membalas. Sehingga apa yang dialami guru sangat sulit. Bagaimana bisa disakitin orang tidak boleh membalas? Apapun dirusak, kita pun tidak boleh mengharap. Nah, itu sangatlah sulit perjalanan itu. Tapi lambat laun dengan perjalanan itu semakin ngerti dan semakin ngerti. Dalam beberapa tahun akhirnya dipanggil kembali dan ketemu lagi di satu tempat namanya gunung atau pertapan Watu Godik. Nah, dari pertapan Watu Godik itu terjadilah sesuatu, disuruh nunggu di suatu tempat itu sampai bertahun-tahun. Dalam perjalanan spiritual itu akhirnya aku selaku gurumu ketemu
dari sosok-sosok wanita yang baik-baik. Pada waktu itu guru pun juga tidak mengerti siapa beliau-beliau itu. Dengan perjalanan yang lama sehingga sekarang guru bisa tahu siapakah mereka beliau, sosok-sosok wanita itu. Makanya kenapa dari sosok wanita itu mewujud? Karena sesuai dengan kalimat itu sifatnya membahas menerangkan bentuk kasih sayang. Bentuk kasih sayang disimbolkan sosok wanita. Pada waktu itu ketemulah beliau, asalnya tidak ngerti. Sekarang mungkin masyarakat bisa gak paham. Ada namanya Bunda Ratu, Ratu Kidul, penguasa pantai selatan. Akhirnya ketemu juga dengan Bunda Ratu, penguasa pantai utara. Dulu pun tidak mengerti. Akhirnya setelah ketemu kedua beliau, diantarlah naik agak tinggi namanya, tidak tahu mungkin manusia mengatakan langit yang agak tinggi. Di situ ketemulah sosok juga yang lebih cantik, yang kelihatan sangat lebih sabar dibanding putri yang kedua tadi. Tahu-tahu tidak ngerti. Dulu siapa namanya, sekarang lebih ngerti guru. Mungkin dalam sejarah peradaban manusia itu yang disebut Dewi Nawang Wulan. Dalam sejarah mungkin itu bidadari. Nah, dari cerita itu Nawang Wulan, makanya di dalam tulisan di Jawa, dalam sejarah ditulis Dewi Sri Wulandari itu. Nah, akhirnya tanpa sadar guru masih muda, dididik, diajarin, dimomong, dibesarkan dari penguasa pantai selatan, penguasa pantai utara, diajarin dari leluhur Ibu Sri Wulandari. Untuk makom atau petilasan Ibu Dewi Sri Wulandari dalam bahasa Jawa itu dewanya padi yang memberi makan, yang mencukupi makan, yang menguasai tanaman padi. Itu tempat petilasannya itu di Gunung Pucangan, Kabupaten Jombang. Nah, itu tempatnya. Dari perjalanan itu guru diajak naik lagi lebih jauh di atas. Setelah di atas ditunggu di langit yang tertentu, baru guru disuruh naik lagi. Naik agak jauh. Saya pun dulu tidak mengerti. Akhirnya guru pun ketemu sosok wanita yang sangat cantik, yang sangat lembut dan sangat kasih sayang bentuk auranya. Guru pun tidak ngerti siapa beliau itu. Saya orang Jawa. Akhirnya tahu tidak tahu, sadar tidak sadar, pernah lihat foto dan gambar, ternyata beliau adalah Ibu Dewi Kuang Im. Nah, tatkala ketemu beliau di langit di sana, apa kira-kira yang diucapkan dari sosok dewa dari Chinese, nenek moyangnya orang Chinese, dengan bahasa yang di sana? Untuk sederhana, guru menceritakan intinya begini: hei anak muda, kamu sudah nyampe di tempat yang kamu harapkan. Duduklah di depanku. Kamu dibekali bahasa apa oleh gurumu? Ucapkan 3 kali di hadapanku. Nah, setelah itu guru mengucapkan kalimat itu. In kuntum tuhibbunallaha ta'timuna tukhlifullahu yuhibbukumullah 3 kali. Setelah itu beliau, ibumu Dewi Kuang Im, tidak tahu. Kayak sepertinya itu air. Saya sendiri dulu tidak mengerti, Hindu Buddha itu pun tidak mengerti. Ada percikan air itu yang sangat jernih. Tapi sebenarnya kalau dipercikkan ke saya, bentuknya bukan seperti air, kayak bintang begitu. Nah, dari peristiwa yang dilalui guru itu, beliau Ibu Kuang Im bilang, kesabaran, kasih sayang, rahmatku bersamamu. Nah, setelah itu turunlah sampai di alam dunia. Dengan perjalanan itu banyak hal lagi, nanti perjalanan ketemu leluhur yang macam-macam. Dari inti cerita ini, apa yang kita ambil? Dari nilai kalimat ini mengandung sesuatu nilai bentuk kasih sayang keempat dewa wanita
simbol kasih sayangnya Tuhan membentuk mewujud sosok wanita. Makanya nanti kalimat ini bisa digunakan untuk apa? Nah, begitu intinya. Kalau kalimat ini nanti bisa dipakai untuk sebagai patokan atau cerita atau untuk menerangkan, artinya doa in kuntum tuhibbunallah ta'timuna tukhlifullah yuhibbukumullah itu ditopang dari 4 dewa wanita. 1 dari bundamu di Laut Kidul, ada bundamu di Laut Lor, ada bunda di situ Ibu Dewi Sri Wulandari, dan yang paling terujung adalah ibumu Dewi Kuang Im. Dengan membaca kalimat itu, semoga rahmat dan hidayah kasih sayangnya para moyangmu yang mempunyai sifat naluri kewanitaan, yang saling menyayangi anak-anak cucunya, semoga bisa mendapat di dalam jiwa dan ruh kehidupanmu. Caranya bagaimana, Mbak? Begini caranya. Kalau toh di zaman sekarang, manusia atau siapapun, kalau betul-betul kamu mengharap kasih sayangnya atas nama Tuhan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, caranya begini. Ambil 1 gelas, kasih air secukupnya. Jari yang tengah dimasukkan begini. Ucapkan kalimat itu 1 kali bisa, 3 kali bisa. Baru ditiupkan di dalam air itu, baru diminum. Terutama di era sekarang di tahun 2022 Masehi, doa ini bisa dipakai manusia yang terjerat dalam kodam-kodam atau doa-doa yang lewat agama Islam yang salah kaprah itu. Karena banyak manusia tidak ngerti kalimat dan doa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Setelah dibaca, dilakukan, diwirid, kalian tidak mengerti dampaknya. Karena Anda mendapat obsesi dari pikiran, kok kira sesuatu yang manfaat. Sebenarnya itu banyak hal yang merugikan dari kalian. Kalian sendiri tidak paham. Guru-gurumu pun juga tidak paham. Karena itu tulisan masa lampau. Dan yang lebih penting lagi, ini khususnya bagi umat yang kemarin sempat menjadi mu'alaf dari Hindu, dari Kristen, dari Protestan, dari Katolik, dari agama yang lain yang sempat jadi mu'alaf. Kadang kalian tidak mengerti ada sesuatu yang kalian baca membawakan kehidupan yang tidak baik. Sekarang kalau ingin membuktikan yang baik itu ajaran agamamu yang baru atau agamamu yang lama. Nah, untuk mencapai keadilan, mengharapkan keadilan yang mutlak dari Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Sayang, doa itu, doa yang diajarkan guru ini, doa yang aku ajarkan ini bisa dipakai. Kalau toh nanti yang membaca atau kamu atau siapapun yang membaca kalimat ini, kalian akan mendapat tuntunan dan hidayah dan mendapatkan kasihnya. Kalau toh agamamu yang baru itu membawa berkah, kalian akan menjadi agama atau pemeluk agama yang baik. Tapi kalau agama yang baru kau ikuti membuat hidupmu rusak, membuat keluargamu rusak, kalian tidak akan lama akan meninggalkan dan kalian akan kembali kepada ajaranmu yang lama. Karena di ajaranmu yang lama itulah di situ sudah banyak tuntunan membentuk dirimu menjadi makhluk yang sabar, menjadikan manusia yang lebih baik. Semoga cerita ini bisa diperhatikan dan bisa diamalkan. Untuk arti dari kalimat ini, saya beri arti yang sangat mudah. In kuntum tuhibbunallah ta'timuna tukhlifullah yuhibbukumullah. Ya Allah, artinya Tuhan,
aku cinta, aku sayang kepadamu, kepada engkau, maka sayangilah aku seperti aku menyayangi engkau. Dalam artian untuk kehidupan, bila engkau menyayangi Tuhan, artinya sayangilah dirimu, tinggalkan hal-hal yang merugikan untuk kehidupanmu. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Alhamdulillahirabbil alamin.